Tadinya kan aku pengennya dia tetap di sana gitu. Sekarang dia udah, aku merasa kayak udahlah tugasku mungkin sampai di sini. Aku juga udah jadi lega gitu. Kalau kemarin tuh masih sedih-sedih karena biasa bareng gitu kan, terus tiba-tiba kita kayak sampai ada kemarin nanyanya itu lagi, aduh. Bunda ini gimana orang sama Enggak, gini. Aku nggak mau bahas itu lagi tuh kenapa? Karena bagi aku udah selesai gitu kan. Nggak perlu ada juga yang di nggak perlu ada yang di. Aku kan kemarin udah beberapa teman yang niat kan udah aku ada ngomong kan, pas aku ngumpul aku udah ngomong sedikit permasalahannya gitu. Aku juga nggak mau ini terpanjang juga, nanti kesian ke anaknya loh gitu. Tapi udah biarin. Alhamdulillahnya sih dengan aku sedikit kemarin ada ngomong ke teman-teman yang datang juga, alhamdulillah, mudah-mudahan bapak itu juga nggak ada untuk mau pressure macam-macam lagi ya gitu. Karena kan kayak aku bilang tadi, pressure membawa anak di bawah umur itu dengan memberikan kebohongan itu kan nggak baik ya gitu. Jadi alhamdulillah sih akunya udah lebih lega juga. Kayak mungkin ini Allah memberikan aku jawaban yang aku kan awalnya gitu sempat kejadian kemarin tuh aku tuh sedih banget gitu, sedih. Tapi mendengar kemarin ada itu tuh alhamdulillah, mungkin aku tuh bersyukur karena mungkin Allah tuh memberikan aku jadi lega gitu. Leganya adalah aku jadi nggak kepikiran lagi gitu, maksudnya dia yang minta keluar. Tadinya kan aku pengennya dia tetap di sana gitu. Sekarang dia udah, aku merasa kayak udahlah tugasku mungkin sampai di sini. Aku juga udah jadi lega gitu. Kalau kemarin tuh masih sedih karena biasa bareng gitu kan, terus tiba-tiba kita kayak sampai ada masalah masuk media kayak gini kan. Aku cuma minta tolong ini kata teman sih, paling aku kan tuh punya anak-anak, ada 4 anak gitu. Bahasanya judulnya kalian itu sangat merugikan aku, sampai aku nih iklan semalam hampir bukan di cancel tapi sampai dipertanyakan gitu. Ada di chat tiba-tiba itu Ashanti kok. Udah aku alhamdulillah lagi kayak begini bisa dapat rezeki, terus tiba-tiba ada judul yang Ashanti telantarkan anak, Ashanti apalagi tadi judulnya yang Ashanti apalah macam-macam itu jujur kan pasti merugikan pihak saya juga gitu. Karena kemarin sampai ditanya itu kok ada masalah sih gitu ya, walaupun gak dibatalin tapi kan tetap aja kayak gitu mungkin ke depan bisa jadi gak enak. Tapi kalau bagi aku yang paling penting adalah anak-anakku gitu. Arsi udah bisa baca, udah bisa buka-buka dia nggak pernah aku kasih medsos sih, udah buka YouTube. Tapi tuh nanti ke depan takut aja dia baca, bunda kok ada judul kayak gini gitu. Arsya kalau dia udah lebih paham lah gitu. Jadi aku cuma mohon udahlah, kalau maksudnya jangan demi dibaca tapi judul-judulnya tuh yang membuat orang tuh jadi dibacanya kurang nyaman lah gitu. Itu aja sih. Kalau bagi aku udah selesai, aku memaafkan kan. Kita manusia, sama manusia harus memaafkan, karena kalau sampai sini aja aku maafkan. Tapi kalau misalnya masih terus membuat statement lagi yang gak jelas, ya aku punya bukti banyak juga untuk bisa melakukan yang lebih jauh. Bagi aku, kita lagi begini, kondisi lagi gak bagus, kita semua lagi di saat pandemi ini semua pasti lagi gak enak. Jadi kita baiknya ya selagi aku masih bisa menahan diri, aku memaafkan, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang harus nulis kata-kata yang udah nggak tahu apa-apa tapi tahu gitu. Bun, berarti bisa dipastikan Putra dan Aulia tidak dalam asuhan Bunda lagi mulai. Aulia masih. Oh ya masih, berarti Putra saja. Aulia nggak bermasalah. Masa okay. aku punya 3 ya. Aku ada beberapa anak-anak. Gini, aku jadi anak asuh deh nyebutnya ya. Gini, karena aku memang tidak pernah berniat mengangkat anak menjadi anakku untuk tinggal bersamaku tuh aku nggak pernah. Maksudnya aku punya 4 anak. Jadi aku mengasuh anak tuh memang niatnya untuk membantu gitu, niatnya sosial aja, bukan pengen untuk mengangkat anak untuk tinggal di rumah untuk bareng tuh bukan begitu. Memang niatnya aku adalah jadi bukan mengangkat kali, jadi asuh ya gitu, anak asuh gitu, supaya yang nggak mampu, yang nggak bisa sekolah yang tinggi, yang punya niat yang bagus. Aulia alhamdulillah nilainya bagus, udah nggak ikut mulung lagi,
sekarang dia masih daring masih online tapi masih sekolah di pesantren yang aku kasih gitu. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan mudah-mudahan nanti di bulan, tadinya harusnya Januari Februari ini udah masuk Aulia, cuma karena ada yang ada apa gitu di pesantren, jadi diundur lagi di bulan Maret. Jadi kalau Aulia pribadi sih nggak ada masalah, selagi anaknya nggak minta keluar nggak mungkin aku keluarin. Ih, jahat banget, enggak. Anaknya masih berkuliah, sekolah, alhamdulillah di pesantren yang bagus gitu ya, bukan pesantren yang ala-ala. Pesantrennya pun 3 jam dari Jakarta, yang tidak gampang aku datengin juga, karena aku pengennya supaya dia gak gampang pulang kan, karena kan di sana nggak bisa. Mungkin gini, buat anak yang biasa hidupnya di bebas, untuk di pesantren itu pasti nggak nyaman. Karena apa? Harus sholat subuh bangun, habis itu nggak boleh megang handphone, sholat 5 waktu, ngaji dan lain-lain. Kalau anak yang nggak niat kan pasti nggak mau ya. Kalau Aulia dia memang cita-cita dia mau jadi dokter, bunda aku pengen jadi dokter, pengen bantu keluarga. Jadi dia nggak ada masalah, nanti nggak masalah. Aulia dan lain-lain, alhamdulillah nggak keluar, masih pesantren yang sama. Kemarin juga dari pihak pesantren mengasih support ke aku gitu, dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini, karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah banyak sekali drama yang terjadi gitu. Jadi mereka tetap sabar, karena aku bilang tolong dong jangan sampai anak ini kayak harus bisa ini, akhirnya bisa gitu. Pas pulang pas di pesantren awal-awal sakit terus, habis itu aman. Pas pulang karena COVID, karena harus pulang, nah udah dari situ nggak tahu ada kenapa yang masukin, dari situ lah minta berhenti lagi gitu. Tadinya sama di pesantren cuma sakit ini sakit itu doang, tapi nggak dia masih bisa lah, orang-orang di pesantren masih bisa untuk masih bisa menangani gitu, karena pesantrennya bukan pesantren yang bagus, pesantren yang memang kita juga milih pesantrennya yang ada ekskulnya. Mereka tuh ada, kalau lagi COVID mungkin lagi ada berenang, ada macam-macam gitu. Ada pengaruh orang nggak sih? Mungkin kenapa? Ada pengaruh orang lain mungkin? Ya nggak tahu ya. Jangan kan kita nggak boleh seuzon. Tapi menurut kesaksiannya dia waktu terakhir kali ada bikin video sama aku, yang akhirnya aku tarik videonya karena menurut aku takut dia dibully gitu. Tapi benar yang aku takutkan terjadi lagi gitu. Tapi udahlah. Tadi aku bilang ya ada video yang kita panggil keluarga Aulia, keluarga ini, keluarga Putra, ada kakaknya juga. Kita udah bilang bahwa yakin, gak nyesel, begini loh, begini, tapi dia tetap sepertinya enggak, aku mau disekolahin sama kakak-kakakan aku. Dia nggak nyebut nama siapa, jadi ya udah oke. Cukup lah, maksudnya kan nggak mungkin kita terus-terusan merayu gitu. Akhirnya alhamdulillahnya pesantrennya, biasa kan kalau kita ngasih uang pangkal buat satu anak, angus ya kalau anaknya keluar. Angus ya, alhamdulillah banget. Pesantrennya baik banget, makanya dia bilang gini, aku bilang aku kan akan ke depan banyak, tadinya tuh banyak mau ambil anak asuh lain, boleh nggak dialokasiin aja kalau misalnya aku ketemu jodoh lagi dengan anak lain yang memang niat untuk pesantren. Mereka dengan aku baik banget, mereka bilang oke bunda, nggak apa-apa gitu.